Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rahayu, NIM saya 2372202001. Saya berasal dari kampus biru, yaitu kampus ITPA, Institut Teknologi Kota Pagar Alam, dengan jurusan Kesejahteraan Sosial. Baik, tujuan dari membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Ilmu Filsafat dan Pekerja Sosial. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tampilkan dalam berbentuk video. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya yaitu tentang 9 prinsip pekerja sosial beserta contohnya. Yang pertama yaitu adanya empati. Empati adalah suatu kemampuan memahami apa yang orang lain rasakan, yang mana memungkinkan mereka untuk membentuk hubungan yang kuat dengan klien dan memberikan dukungan emosional. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan seorang klien yang baru saja kehilangan pekerjaannya harus mampu memahami dan berbagai perasaan klien mereka tentang kehilangan pekerjaan dan membantu mereka menemukan cara mengatasi perasaan tersebut. Atau individual, yang mana yaitu pekerja sosial memandang bahwa setiap manusia itu unik baik dari segi pemikiran, perasaan, sikap, atau perilakunya. Contohnya, ketika seorang ditempatkan di sebuah panti asuhan, lalu ada lagi ditempatkan di bagian pemberdayaan manusia. Lalu ada seorang yang menemukan anak dengan berbagai macam kepribadian. Sebagai seseorang pekerja sosial, seorang tersebut harus dapat memperlakukan anak-anak tersebut dan kepribadian dan bakat anak tersebut. Yang ketiga yaitu penerimaan. Penerimaan adalah pekerja sosial harus menerima klien mereka dengan apa adanya dengan menghakimi, tanpa menghakimi atau menolak mereka. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan seorang klien yang menghadapi masalah kesehatan mental harus menerima klien tersebut apa adanya tanpa menghakimi atau menolak mereka. Selanjutnya, non-menghakimi sikap. Maksudnya adalah pekerja sosial harus menjaga sikap dan perilaku terhadap klien. Contohnya, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan seorang klien yang menghadapi masalah keuangan harus bekerja tanpa menghakimi klien tersebut atau masalah mereka. Yang selanjutnya, rasionalitas. Pekerja sosial harus mampu berpikir rasional dan bekerja untuk mengidentifikasi dan menangani masalah klien tersebut. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan seorang klien yang menghadapi masalah kesehatan mental harus mampu berpikir rasional dan bekerja untuk mengidentifikasi dan menangani masalah klien tersebut. Selanjutnya yaitu aslinya atau ketulusan atau keseriusan. Pekerja sosial harus mampu menahan ketegangan dan stres yang terkait dengan pekerjaan mereka, termotivasi dan fokus pada klien mereka. Contoh, seorang pekerja sosial yang bekerja dengan seorang klien yang mana klien tersebut banyak menghadapi masalah. Selanjutnya, ketidakberpihakan. Maksudnya yaitu tidak menghadiahkan atau mengurangi seseorang dan kelompok, tidak menghasakan atau mengkritikan. Contohnya, praktik atau keputusan yang mempengaruhi ketidakberpihakan yang sudah ada pada saat seperti mengurangi pendanaan untuk program pekerja sosial yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya yang kerahasiaan. Kerahasiaan atau hak privasi berarti bahwa klien harus memberikan informasi seperti identitas percakapannya dengan pekerja sosial atau catatan kasusnya. Pekerja sosial dapat melindungi privasi informasi yang dicatat dengan klien hanya pada saat titik tertentu. Contoh, seorang yang menghadapi dengan penyandang kesejahteraan sosial yang ternyata seorang PSK. Dalam hal ini, walaupun seorang klien memiliki kedok atau rahasia memalukan, seorang pekerja sosial wajib menutup mulut dan menjaga rahasia tersebut. Selanjutnya, kesadaran diri atau introspeksi. Yang mana kesadaran diri adalah memungkinkan Anda memahami pikiran, perasaan, dan persepsi. Yang mana gilirannya membantu Anda lebih memahami dan berempati pada klien Anda. Contoh, sebelum seorang klien memberitahu kepada kita tentang masalah, kita berpikir dulu apakah kita mampu menghadapi masalah tersebut atau kita bisa menangani masalahnya tersebut. Sekian video saya ucapkan terima kasih. Dan kepada teman-teman, ayo bergabung di kampus ITPA yang mana sering disebut dengan kampus biru. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.